mulai berkembang dia. Salah satunya dengan ilmu botani. Ilmu mempelajari tumbuh-tumbuhan. Kemudian zoologi, ilmu mempelajari tentang hewan. Kemudian mikrobiologi, berkembang terus sampai ilmu jaringan, histologi, ilmu jaringan. Kemudian anatomi, struktur organ, anatomi, dan terakhir penggolongan, taksonomi. Nah, ini dasar yang pertama kali. Nah, jadi setelah biologi ditemukannya mikroteknik atau mikroskop yang semakin lengkap tadi, maka muncul ilmu tentang tumbuh-tumbuhan, yaitu disebut botani. Kemudian ilmu tentang hewan disebut zoologi. Ilmu mikrobiologi, macam-macam nanti mikrobiologi kita akan temu sendiri disiplin ilmu. Kemudian histologi, ilmu tentang jaringan. Anatomi, ilmu tentang struktur organ tubuh. Dan taksonomi, ilmu penggolongan. Ya. Nah, sehingga konsep hidup dan kehidupan itu mulai ada manusia dipelajari terus, dianalisa sampai pada taksonomi ini. Nah, taksonomi ini karena banyak ditemukan unsur kehidupan, baik tumbuhan, manusia, hewan, khususnya tumbuh-tumbuhan dan hewan, maka digolong-golongkan menjadi banyak jenisnya. Jadi saya tunjukkan dulu sistem taksonomi, yaitu pertama kali dunia tadi ya, mikro. Salah satunya Bryophyta. Itu bangsa lumut. Tanaman yang masih sederhana, tidak dapat dibedakan antara akar, batang, bunga, dan buah. Itu masuk Bryophyta. Kemudian masuk tanaman yang bersifat Cormophyta. Tanaman berkormus artinya tanaman yang sudah dapat dibedakan antara batang, daun, bunga, dan buah. Itu namanya tanaman pita, itu tanaman kormus. Kormus itu sudah dapat dibedakan batang. Nah, Cormophyta dibagi ada Cormophyta berspora, ada Cormophyta berbiji. Di spora itu bangsa tanaman paku-pakuan, itu tanaman berspora. Kemudian tanaman berbiji dibagi monokotil dan dikotil. Nanti kita akan banyak bertemu di pertanyaan ini tanaman monokotil maupun dikotil, berarti sudah tanaman berbiji atau Cormophyta berbiji. Tapi tanaman yang masih primitif Bryophyta ini biasa dalam bentuk gulma, tanaman pengganggu. Ya, tanaman berspora ini bangsa paku-pakuan. Ya, nah, ini semuanya digolong-golongkan. Ya. Yang pertama kali menggolongkan yaitu Charles Robert Darwin. Golong-golongkan tadi dari tanaman primitif sampai tanaman modern. Kemudian masuk ke hewan. Nah, di tengah-tengah ini ada yang digolongkan ke hewan, ada yang digolongkan ke tumbuhan. Maka disebut dunia protista dan monera. Contohnya seperti jamur,
jamur, bakteri tertentu ya, alga. Nah, itu termasuk dunia protista, dikatakan tumbuhan benar karena dia melakukan fotosintesa. Dikatakan hewan benar karena dia bisa bergerak. Maka dia dimasukkan pada dunia protista atau monera. Kemudian hewan juga dibagi-bagi. Hewan tingkat rendah itu namanya protozoa. Pro itu mula-mula, zoa itu hewan. Ya.